Jadi ini adalah sistem keamanan ya, kerja dari instrumen yang ada di industri. Ya, jadi secara umum nanti sistemnya akan menganut beberapa model ya, atau beberapa lapis yang nanti digunakan untuk mengamankan proses kontrol di industri ini. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dalam artian adalah kegagalan proses, nanti bisa ditanggulangi. Minimal nanti bisa minimalisir ya dampak-dampak yang bisa terjadi. Baik, tentang layer protection for high reliability. Ya. Jadi sistem keamanan proses ya, dalam hal ini adalah otomasi di industri ini menggunakan beberapa lapis sistem keamanan. Ada BPJS, kemudian menggunakan alarm, kemudian SIS, relief, containment, dan emergency response. Ini adalah level-level keamanan. BPJS ini, ya, ini sudah ada sebenarnya. Jadi BPJS ini, BPJS ya, bukan BPJS. BPJS ini adalah Basic Process Control System. Nah, ini yang kita pelajari selama ini. Jadi ada sensor, ada transmitter, ada controller, ada final control, ada valve. Dia bekerja untuk mengatur supaya proses yang terjadi ini sama dengan set point yang diberikan. Kalau nanti meleset set pointnya lebih tinggi, ya dikecilkan. Kalau meleset ke set point yang lebih rendah, ya ditinggikan. Ini adalah BPJS. Sebagai contoh, misalnya pada pengaturan tekanan, ya, ketika tekanannya melebihi set point, itu dikecilkan dengan cara dibuang tekanannya dengan menggunakan valve. Ketika lebih kecil ya, dari set point, tekanannya kemudian akan ditambahkan supaya dia naik tekanannya menuju set point yang kita inginkan. Proses itu terjadi secara otomasi ya. Jadi tidak ada campur tangan manusia atau operator dalam BPJS ini. Ini adalah kondisi normal ya, suatu industri BPJS ini. Jadi di sini nanti kontrol ya orang itu hanya untuk mengawasi saja. Sejauh nanti sistem di BPJS ini masih bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka operator itu tidak perlu memberikan tindakan apapun kepada instrumen yang ada di dalam plant itu. Ini adalah BPJS. Kalau misalnya ya sistem di BPJS ini sudah tidak bisa mengontrol lagi, maka level keamanannya, security berikutnya, safety berikutnya, ini adalah alarm. Alarm ini memberikan peringatan kepada operator, kepada orang-orang yang ada di dalam plant itu, untuk memberikan tindakan, ya, untuk memberitahuan. Misalnya BPJS sudah tidak bekerja, alarm nyala, sehingga orang-orang yang di situ tahu. Kalau orangnya tahu, ya nanti kan bisa memberikan tindakan orang itu. Misalnya dengan mematikan proses kontrolnya, atau melakukan shutdown dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini tidak mengontrol ya alarm ini, tetapi memberitahu atau draw attention ya, memberitahu orang-orang yang ada di plant itu. Nah, kalau misalnya ya alarm sudah nyala, para operator sudah memberikan tindakan, tetapi sistem belum bisa dikendalikan, maka keamanan ya, level keamanannya naik ke SIS. Ini adalah tindakan berikutnya setelah alarm. Jadi safety instrumented system to stop.
Jadi dihentikan, di stop. Ini adalah prosedur SIS. Ya ini. Kalau misalnya SIS ini sudah tidak mampu lagi, maka level keamanannya naik. Lapis ke-4, relief. Ya. Misalnya tekanannya digemboskan, jadi dibuka valve-nya supaya tangkinya yang over pressure itu bisa berkurang tekanannya. Ya. Misalnya gitu. Ini adalah contoh dari relief. Dan nanti ada beberapa tindakan ya dengan menggunakan beberapa valve dalam relief ini. Nah, kemudian level berikutnya ya ini adalah containment. Ya, jadi ini untuk menjaga ya supaya bahan-bahan terutama yang berbahaya ini tidak mengenai pekerja, tidak mengenai masyarakat atau lingkungan. Misalnya di dalam industri itu menggunakan bahan radioaktif. Ya. Ketika terjadi kecelakaan ya, atau terjadi insiden atau terjadi bahaya gitu, misalnya ada kebocoran. Nah, containment ini menjaga supaya limbah-limbah radioaktif itu tidak mengenai pekerja, tidak mengenai masyarakat di sekitar plant itu, atau tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar plant itu. Itu adalah fungsi dari containment. Nah, yang terakhir ini adalah emergency response. Ini jika containment sudah tidak mampu menahan bencana yang terjadi. Jadi ini sudah melewati beberapa lapis, dia masih terjadi bencana ini. Nah, ini nanti masuk ke emergency response. Bisa dalam bentuk evakuasi. Kalau evakuasi itu yang dilakukan pertama adalah mengevakuasi orang-orang yang dulu. Orang-orang dievakuasi. Kemudian yang kedua baru dokumen-dokumen yang dievakuasi. Ya. Kemudian dilakukan pemadaman api jika itu terjadi kebakaran misalnya. Ya. Kemudian tindakan-tindakan medis. Misalnya ada korban-korban dari kejadian itu. Ini adalah emergency response. Nah, otomasi itu berada di sini. Nah, ini dirancang ya. Pada saat pertama kali plan itu dibuat, dirancang ada containment-nya untuk menjaga supaya tidak terjadi bencana yang lebih besar jika BPJS, alarm, SIS, relief ini tidak mampu membendung kecelakaan atau bencana yang terjadi. Ya, gitu. Jadi ini adalah layer of protection for high reliability ini. Ya. Jadi ini kan layer ya, lapis-lapis keamanan sistem industri. Yang ini tadi ya ini proses. Kita lihat ya, ada sensor, ada transmitter, ada controller. Ya, di sini ada tangki misalnya, ada final control. Proses terjadi di sini. Nah, sehingga di sini ya tadi ada BPJS. Ya. Jadi BPJS itu kondisi normal. Ya. Proses normal di sini. Nah, nanti kalau misalnya nggak dikendalikan, baru nanti dibentuk oleh lapisan-lapisan keamanan di sini, ya, supaya tidak mengenai lingkungan, tidak kena masyarakat. Nah, ini ya, ini safety and layer of protection ini. Jadi ini lapis-lapis safety, layer of safety. Ya, ini safety and layer ini. Proses terjadi di sini, ya. Nanti kalau ini terjadi masalah, dia akan ditahan oleh ini. Kalau ini tidak mampu menahan, ini masih ada ini. Kalau ini nggak mampu menahan, masih ada ini. Kalau ini nggak mampu menahan, masih ada ini. Kalau ini nggak mampu menahan, masih ada ini. Sehingga kemungkinan terjadi bencana yang fatal di sini, ini bisa diminimalisir karena kita punya layer-layer untuk safety di sini. Jadi lapis-lapis keamanan untuk melindungi.
Melindungi apa? Melindungi pabrik kita, melindungi orang-orang yang ada di dalam pabrik kita, melindungi dokumen-dokumen yang ada di dalam pabrik kita, melindungi masyarakat di sekitar pabrik kita, melindungi lingkungan di sekitar pabrik kita. Gitu ya. Jadi tidak cuma satu layer ini. Kalau satu layer, nah nanti terjadi kegagalan ya ambiar itu langsung kena lingkungan. Ya di sini ya, ini BPJS ini. Jadi kalau Anda dengar istilah BPJS itu apa? BPJS ya yang kita pelajari selama ini. Sistem yang berjalan secara normal. Jadi kontrol set point yang berjalan secara otomatis dan masih bisa dikendalikan secara normal. Itu BPJS. Ini ya, ini alarm. Alarm nyala, ini operator intervention, jadi ada intervensi campur tangan operator untuk memberikan tindakan ke sistem supaya dia tidak semakin parah kerusakannya. Ini emergency shutdown, shutdown itu dihentikan semua. Jadi sistem produksi mesin-mesin di pabrik itu semuanya dihentikan, dimatikan. Itu shutdown. Emergency shutdown. Jadi dihentikan semua dalam kondisi yang darurat. Nah rata-rata misalnya ada gangguan itu paling sampai sini. Jarang yang sampai sini. Ya ada yang sampai sini. Kalau sudah sampai sini itu sudah tindakan yang luar biasa. Nah kalau kita bagi dua ya, jadi ada mitigasi, ada pencegahan. Jadi seorang engineer dalam merancang suatu plan, ini memang sudah didesain supaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak akan fatal. Sehingga dari desain plan-nya itu sudah memperhatikan hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di dalam plan itu. Ya. Misalnya ya, itu plan kita menggunakan bahan radioaktif. Maka di dalam plan kita ya dibuat pelindung supaya radioaktivitas itu tidak mengenai orang-orang yang ada di dalam plan itu atau masyarakat sekitar. Misalnya temboknya yang tebal, kemudian dikasih lapisan karbon dan seterusnya. Terus misalnya terjadi kegagalan ya, tangkinya pecah misalnya. Nah tangkinya itu sudah lapis 3 ya. Supaya kalau pecah yang di dalam itu tidak mengenai langsung ke lingkungan, masih bisa tertahan oleh lapisan yang kedua. Nah seperti itu. Itu desain-desainnya. Termasuk nanti limbah-limbahnya ini mau dibuang kemana, cerobong asapnya nanti bagaimana. Makanya kan ada IPAL kan gitu. Jadi ada sistem pengolah limbah di dalam industri itu. Itu sudah didesain sedemikian hingga sehingga kalau terjadi sesuatu ini tidak akan berdampak yang besar, baik itu ke orang atau ke lingkungan. Ini desainnya ya. Nah, setelah didesain, kemudian plan kita beroperasi, maka itu nanti akan dikontrol oleh BPCS ya, Basic Process Control System di sini. Nah, di sini untuk mengepaskan ya, kondisi proses dengan set point-nya yang kadang naik, kadang turun. Nah, itu adalah normal gitu. Sehingga di sini disebut normal behavior.
dia normal asalkan dia tidak melebihi ambang batas level keamanan yang diizinkan. Kalau sudah lewat level ya nanti harus diintervensi sama operator. Misalnya di sini ada while process parameter ya. Jadi parameter proses yang mobile liar ya, yang liar. Liar itu sulit untuk dikendalikan. Kalau yang bisa dikendalikan kan masih di sini ya, normal behavior. Maka harus ada intervensi dari operator. Nah, itu. Nah, kalau operator sudah tidak bisa mengendalikan, maka ini sudah warning ini. Sudah warning, sudah tanda bahaya, sudah merah ya. Sehingga perlu dilakukan shutdown. Ya, shutdown itu masih langkah preventif ya. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan meluas. Jadi di shutdown, matikan, terus diperbaiki. Baru kalau sudah beres, dinyalakan lagi, di restart lagi. Nah ini masuk ke langkah preventif. Kalau di shutdown kok masih tidak bisa dikendalikan, nah nanti dia masuk ke langkah mitigasi. Ini sudah ke bencana. Apakah nanti relay valve-nya dinyalakan atau rupture disk-nya di on-kan atau bagaimana? Ya, ini sudah masuk ke active protection layer. Ya, tapi jangan sampai ini ya. Kalau bisa ini dikendalikan ini dulu. Yang operator intervention, jadi diperbaiki oleh operator atau kita lakukan shutdown sudah beres. Kalau sampai sini ini sudah kejadian yang luar biasa. Ya, makanya di sini kan kontrol prosesnya masih normal nih kan, masih dalam garis-garis. Di sini sudah tergambar api ya. Ini sudah terjadi bahaya di sini. Sudah terjadi bencana di sini ya. Nanti kita bahas apa itu relief valve ya, apa itu rupture disk. Jadi nanti kalau di shutdown tidak bisa, relief valve dan rupture disk ini akan terjadi. Kalau ini sudah bekerja tetapi masih belum bisa mengendalikan, maka di sini ada daiknya. Misalnya dibendung gitu, limbah-limbahnya supaya tidak mengotori lingkungan, tidak mengenai orang-orang di sekitar pabrik itu. Nah, kalau ini nggak bisa, ya ini emergency response. Nah, ya, merah-merah ini ya, ini mitigasi. Kalau yang ini masih hijau, ini adalah langkah pencegahan atau prevention. Tapi sampai shutdown ini juga sudah kejadian yang luar biasa ya, karena rugi perusahaan itu kalau sudah shutdown. Ketika shutdown, itu nanti harus dibersihkan semuanya. Ini tidak cukup 1-2 jam nih, ini harus dibersihkan tuntas aja. Jadi harus paling enggak ya 3 hari itu rata-rata shutdown prosesnya. Jadi ketika suatu plant di shutdown, ini nanti akan berhenti beroperasi bisa sampai 3 hari. Jadi kerugiannya ya cukup besar. Jadi ini LOPA unit ya, LOPA. Jadi LOPA itu Layer of Protection Analysis. Ini LOPA. Ya. Jadi ini adalah lapis-lapis sistem proteksi yang ada di dalam industri. Jadi ada level. Ya. Pertama ini adalah basic controlnya sampai dengan community emergency response. Ini disebut dengan LOPA. Layer of Protection Analysis. Nah ini konsep dari proses safety. Ya, jadi sistem proses kita itu di sini. Ya, proses kita di sini dikendalikan dengan BPJS ini. Ya. Ini closed loop control untuk menjaga proses di dalam
daerah operasi yang diizinkan, yang diterima. Kemudian masuk ke alarm jika nanti tidak bisa dikendalikan oleh yang ini. Kalau ini nanti tidak bisa mengendalikan, masuk ke safety interlock. Jadi kemarin kita sudah mendiskusikan tentang interlock ini. Kemudian kalau interlock ini nanti tidak bisa mengendalikan, ya, nanti masuk ke relief system. Yang disebut dengan Fault Independent Protection Layer atau IPL, ya, di dalam otomasi industri. Jadi ada 4 di sini, dari BPJS sampai relief system. Ini semakin naik ke atas, ini kondisinya semakin serius. Ini lapis-lapisnya di dalam IPL. Nah, kita bahas satu ya. Jadi BPJS ini apa sih ini? Jadi first line of defense. Jadi ini lapis pertama untuk menjaga dari kegagalan atau menjaga dari kemungkinan proses itu sulit untuk dikendalikan. Ini adalah BPJS. Supaya apa? Supaya proses ini bisa tetap berada di daerah, yaitu pada daerah set point-nya. Kalaupun lebih dari set point, ini masih dalam batas yang diizinkan, masih wajar. Kemudian ini nanti dipakai untuk mengendalikan variabel yang tidak stabil. Jadi variabel-variabel yang tidak stabil nanti kita kendalikan dengan BPJS ini dengan memanfaatkan beberapa instrumen yang kemarin sudah kita bahas. Ada sensor, ada transmitter, ada controller, ada final control itu. Ini kemudian mengendalikan variabel yang nantinya terkait dengan keselamatan, ya, dengan safety, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kemudian variabel-variabel di dalam industri proses ini kan perubahannya cepat, ya. Perubahan yang cepat ini nanti bisa kita awasi dengan BPJS ini, dengan menggunakan control loop. Termasuk ini nanti bisa dipakai untuk mengawasi variabel yang berubah dalam waktu yang lama. Bisa korosi, erosi. Ini nanti bisa kita lihat dari BPJS ini. Termasuk beberapa gangguan-gangguan pada valve, ya, akibat usia pemakaian. Nanti bisa kita lihat dengan BPJS ini. Nah, di manakah BPJS ini bisa kita tempatkan pada proses? Nah, jadi secara prinsip, ya, penempatan safety system ini nanti berada pada tempat-tempat, ya, atau instrumen-instrumen atau daerah-daerah yang rawan terjadi kegagalan di sini. Jadi kalau Anda merancang di sini nanti, Anda lihat kira-kira di mana yang rawan terjadi kegagalan di sini. Itu nanti harus Anda pasang sistem BPJS-nya. Di sini, ya, ada proses fluid, proses fluida. Di sini ada steam. Steam itu uap, ya, dia punya tekanan. Mungkin yang pernah magang di industri ya sudah tahu steam itu seperti apa. Jadi tekanannya tinggi, jadi tidak seperti kalau Anda merebus air, ya, segitu. Lebih ini steam ini kecepatan. Ya itu steam juga yang merebus air itu. Tapi kalau di industri itu tekanannya sangat besar sekali. Untuk mengoperasikan steam, ya ini perlu izin juga. Jadi ada SIM-nya steam itu untuk mengoperasikan operator. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalnya orang awam nggak tahu apa-apa itu operasikan steam. Karena sangat berbahaya sekali ini. Tekanan uap panas. Atau kalau misalnya Anda nanti mengoperasikan steam, pasti akan didampingi, jadi tidak akan dilepas.
berbahaya tadi. Nah, tempat-tempat yang berbahaya di sini ya, nanti ini bisa kita pasang BPJS supaya nanti kalau terjadi kegagalan ini bisa kita kendalikan. Nah, kira-kira nanti kalau ada instrumen kayak gini, nanti bisa kita pasang BPJS di beberapa titik. Ya di sini, jadi tekanan di sini ada kemungkinan cepat berubah ya. Sehingga ini harus dikontrol supaya dia tidak terjadi overpressure. Nah, sistem pengontrolan ya, dengan BPJS itu nanti bisa kita tempatkan di sini. Ya. Kemudian level ya, ada kemungkinan level tidak stabil. Sehingga harus dilakukan pengontrolan. Jadi di sini ada level, ada tekanan. Ya, jadi di industri itu yang majoran ada 4 ya, tekanan, level, flow, dan juga PL, temperatur. Nah, besaran-besaran yang major itu adalah besaran-besaran yang harus kita kendalikan di dalam industri proses ini. Jadi kalau ada ketemu 4 besaran itu, maka harus dipasang BPJS. Ditambah besaran-besaran yang lain. Contoh misalnya pH. pH itu juga perlu dipasang BPJS juga. Supaya pH-nya jadi terkontrol. Misalnya di dalam instalasi pengolahan limbahnya. Nah, itu untuk mengontrol pH, ya, maka harus dipasang BPJS. Kalau di sini untuk mengontrol levelnya, levelnya di mana itu? Itu yang perlu kita pasang BPJS. Di sini tekanan ya, pressure-nya di mana di sini? Itu yang perlu kita pasang BPJS. Sehingga besaran-besaran di sana ini bisa kita kontrol dengan baik. Sehingga tidak terjadi over level, tidak terjadi over pressure di sini. Ya. Kemudian alarm. Jadi BPJS tadi ya, ini harapannya bisa mengendalikan nilai dekat pada set point-nya atau bahkan sama dengan set point-nya, harapannya seperti itu. Kalau misalnya set point-nya terlampaui, BPJS itu akan mengatur, akan mengontrol, mengendalikan supaya dia kembali mendekati set point-nya. Kalau BPJS sudah nggak bisa, maka alarm harus bekerja. Sehingga nanti ketika BPJS sudah tidak bisa, set point-nya tetap terlampaui meskipun ada BPJS, ya, maka alarm akan aktif. Alarm ini nanti sifatnya hanya pemberitahuan kepada operator. Supaya operator tahu, sehingga operator bisa memberikan tindakan. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa alarm ini tidak ada aksi yang otomatis. Dia hanya sebagai indikator ya, atau sebagai alat yang berfungsi untuk memberitahu operator. Nah, tingkat prioritas keamanannya, jadi alarm itu ada 3. Ada high, medium, dan low. Nah, untuk keamanannya, yang high itu nanti berisiko tinggi pada manusia atau alat. Yang medium, kerugiannya materi. Sehingga butuh pengawasan. Kalau yang low, ini dapat diinvestigasi jika tersedia waktu. Nah, tingkat-tingkat dari alarm ya nanti sesuai dengan SOP yang ada di plan-nya itu. Nanti bagaimana bentuknya, misalnya bunyinya beda. Untuk kondisi yang high, yang medium, yang low, atau warnanya beda. Tetapi secara prinsip ada 3 di sini ya untuk tingkat prioritas keamanan. Nah, di mana kita bisa memasang alarm itu? Jika kita punya suatu plan di sini. Ini plannya sama seperti tadi ya. Ada proses fluida, ada steam,
Nah, alarm itu dipasang ya di berbagai tempat yang potensialnya terjadi gangguan untuk memberitahu ke operatornya. Di sini tadi ya kita pasang BPJS. Di sini juga kita pasang BPJS. Nah, kalau BPJS-nya gagal, maka harus diberi tindakan sehingga tempat-tempat yang dipasang BPJS di sini ini harus kita beri alarm. Tadi di sini tekanan ya, ini harus diberi alarm. Level harus diberi alarm. Kemudian selain tempat-tempat ya terjadinya proses di industri, beberapa tempat yang lain ini juga perlu dipasang alarm. Contohnya misalnya tempat-tempat yang komponennya banyak, kecil-kecil, yang rawan rusak. Meskipun nanti ketika rusak itu tidak terlalu berbahaya, tapi itu akan mengganggu sistem. Sehingga perlu dipasang alarm di sini. Nah, itu adalah alarm. Di sini ada AAH. AAH ini adalah analyzer alarm high. Di sini LAH, level alarm high, level alarm low. Ya, jadi menyalakan alarm ya ini juga perlu ada pengontrolan ya, pengendalian kondisi. Kayak tadi ada yang high, ada yang medium, ada yang low tadi ya. Ini tingkat-tingkat alarmnya. Sehingga sebelum kita menyalakan apakah ini high, apakah ini medium, atau apakah ini low, maka perlu dianalisis dulu. Pakai AAH ini, analyzer alarm high misalnya. Sehingga nanti yang nyala adalah alarm high. Ini adalah alarm ya. Jadi itu perlu dilatihkan juga ke beberapa pekerja yang ada di dalam brand itu. Jangan sampai nanti alarm high yang berbunyi dikira yang low. Jadi harus disesuaikan. Ini dianalisis dengan AAH. Kemudian SIS ya, Safety Instrumented System, atau kita sebut juga dengan PSS, Proses Shutdown System, atau ESS atau Emergency Shutdown System. Jadi setelah diberikan tindakan oleh operator tetapi sistem masih liar ya, jadi belum bisa dikendalikan. Yang kalau nanti didiamkan saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka plan di industri itu harus kita shutdown. Shutdown itu adalah menghentikan proses meskipun sedang dikendalikan oleh sistem yang lain. Jadi kita stop, kita matikan. Seperti kalau ada shutdown komputer itu kan dimatikan. Nah ini mesin-mesin di industri itu dimatikan semua. Ini yang disebut dengan SIS. Nah aliran-aliran yang ada di sana gimana? Dibuang ke sebuah penampungan yang disediakan, jadi tidak sembarang buang. Ya, nanti kalau dibuang ke sungai, nanti mencemari. Jadi di sebuah tampungan. Sisa-sisa produksi. Jadi kan ketika produksi itu nanti kan masih ada bahan-bahan yang sedang diolah. Ketika di shutdown mati, bahan-bahan kan dia akan tertinggal di dalam mesin itu. Sehingga itu harus dikeluarkan, harus dikuras semua. Dikuras. Ya itu kan bahan yang setengah matang belum jadi. Ya dibuang gitu. Dibuang, dibersihkan, dikuras, dibuang.
dibuangnya kemana? Ke tempat pembuangan. SIS ini nanti akan menghentikan potensi terjadinya proses yang berisiko tinggi. Jadi untuk mengendalikan proses ya, yang sedang terjadi kegagalan itu. Ya daripada nanti didiamkan akan lebih berbahaya lagi, ya lebih baik disadap. Nah, SIS itu harus merespon ya dengan baik terhadap instrumen yang mengalami kegagalan. Ya itu harus direspon. Dan ini harus lebih agresif dari BPJS. Karena BPJS ini adalah level keamanan pertama, kemudian SIS ini adalah level keamanan ketiga. Jadi ini harus lebih agresif. Jadi sebelum ini gagal, ini sudah harus memberikan tindakan ya, SIS. Jadi BPJS hampir gagal, alarm bunyi, operator memberikan tindakan, nggak bisa, SIS langsung sadar. Dan nanti ketika SIS ini bekerja, maka harus ada sebuah petunjuk pada operator yang ada di dalam plan itu bahwa pada saat itu SIS sedang bekerja, sehingga operator tidak bingung, loh ini tiba-tiba kok sadarnya ada apa itu, dikira rusak itu kan, padahal enggak. Ini karena SIS yang bekerja. Jadi harus ada peringatan untuk operator ketika SIS bekerja. Nah, itu yang disebut SIS ya, atau Safety Instrumented System. Nah, bagaimana kita bisa mengotomasi ya, SIS ini ketika pressure controller ini sedang bekerja. Nah, jadi kan ada bahan bakar ya. Jadi untuk mengontrol bahan bakar ini kan bahan bakar. Ya, pembakarannya di sini, ini full bahan bakar. Ini bekerja ya, masih bekerja. Bagaimana kita mengontrol SIS di sini? Di sini. Jadi ini kan air ya. Air di sini api atau pemanas. Nah, air dikasih pemanas, dia akan menguap. Menguap. Uapnya itu dalam bentuk steam atau tekanan uap di sini. Jadi di sini tidak boleh over level. Di sini nggak boleh over pressure supaya tidak meledak ininya, tangkinya, tangki airnya ini. Nah, sehingga di sini dikendalikan oleh valve ya, yang dipakai untuk mengatur air yang masuk ke tangki ini untuk dipanaskan. Ya, ada valve, ada level control. Level ini untuk menjaga supaya dia tidak over level dan tidak under level. Gitu. Under level panasnya nggak ada air ya nggak bisa. Nah, di sini kita ingin mengontrol ini. Ini PC sedang bekerja. Nanti kalau di sini terlalu panas ya, maka nanti ini di stop. Nah, di stop. Nah, di stop ini kan mati tidak ada pemanasan. Kalau nanti kurang panas, ini dibuka. Sehingga ada bahan bakar masuk ke pemanas, ke api, misalnya gitu, dipakai untuk membakar di sini, sehingga di sini akan naik tekanannya gitu.
dan meningkat jumlah steamnya. Jadi ini kontrol ini ya diperlukan untuk mengontrol air yang di dalam tangki dan mengontrol pemanasan yang ada di sini. Gitu. Nah, bagaimana kita mengotomasi SIS ini ketika PC bekerja? Jadi ini kita kendalikan di sini. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan solenoid valve, open atau close. Ini menggunakan FC ya, aslinya FC atau file close. Jika terjadi kegagalan, dia akan menutup. Ya, jadi kita pasang solenoid valve di antara pressure controller dan valve ini. Kita pasang ya solenoid valve-nya. Jadi nanti ketika terjadi kegagalan, ini nanti bisa langsung menutup. Ini kan sinyal elektrik ya, masih ingat BNID-nya. Nah, sinyal itu nanti akan memberikan perintah untuk menutup solenoid valve di sini atau di situ. Ya. Atau di sini, ini juga bisa. Atau tiga-tiganya ditutup sehingga tidak ada bahan bakar yang masuk ke pembakar. Kalau nggak ada bahan bakar yang masuk ke sini ya dia akan mati sehingga tidak akan memanaskan. Kalau ini nggak panas ya dia tidak akan ada steam, ya dia berhenti, prosesnya kan berhenti. Gitu. Jadi ini switchnya itu on off ya, file close. Jadi ketika terjadi kegagalan ini akan menutup, 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 ini perlu menutup, sehingga tidak ada bahan bakar yang masuk ke pembakaran. Ya, ada pertanyaan sebelum masuk ke relief system? Ya, jadi untuk relief system ya, ini nanti tidak dibutuhkan power atau daya dari luar, atau external power required. Jadi tidak butuh daya dari luar. Karena apa? Karena ini bekerja secara otomatis, secara otomatis. Dia tidak butuh tenaga manusia. Dia akan bekerja secara otomatis. Ketika nanti SIS-nya tidak mampu mengendalikan proses, nanti dia akan bekerja. Ini nanti biasanya untuk mengurangi tekanan. Untuk mengurangi tekanan. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk menjaga ya, tekanan tinggi atau low ya, pressure. Nah, relief ya, relief nanti ada dua, ada valve, bentuknya ada valve, ada rupture disc. Ini nanti dipasang biasanya di atap, di atas ya, di atas tangki atau di atas kilang atau di atas vessel. Saya tunjukkan supaya saya carikan.
Nah ini, jadi ini adalah alat ya untuk mengukur tekanan ini. Nah, relief itu yang ini. Ketika nanti tangkinya ini kelebihan tekanan atau overpressure, maka relief ini dia akan keluar, ya, akan lepas. Jadi seperti kalau itu dop sepeda. Jadi kalau Anda mompa sepeda, ban sepedanya itu terlalu keras, itu. Jadi tekanannya terlalu tinggi. Maka dop yang ada di sepedanya itu dia akan terlepas keluar. Nah, kayak gitu, relief kayak gitu. Jadi tidak sampai meledak ban sepedanya, tidak sampai meledak tangkinya ini. Ya. Begitu ini overpressure, nanti relief akan terlepas, terlempar keluar, terlempar naik ke atas. Sehingga tekanan di sini akan gembos, tahu gembos ya, akan berkurang, akan keluar semua, sehingga tidak terjadi overpressure. Ya ini berada di atas tangki, biasanya di atas tangki, di atas kilang kalau ini besar ya, di atas kilang, atau di atas vessel, atau di atas reaktor. Jadi di atas instrumen-instrumen yang dipakai untuk mengolah ya, atau instrumen-instrumen yang dipakai untuk tampungan yang itu punya tekanan tinggi, itu dipasang relief di sini. Nah, itu ya. Nah, di sini ada dua ya, betulnya. Ada valve, ada rupture disc. Nah, yang valve itu seperti apa? Nah, yang valve nanti ada tiga. Ya. Ada relief valve, safety valve, ada safety relief valve. Yang relief valve itu dipakai untuk sistem liquid, jadi cair. Kemudian yang safety valve dipakai untuk gas dan uap gitu. Mencakup nanti kalau ada steam, jadi gas and vapor systems, jadi including steam, tekanan uap. Kalau yang safety relief valve ini nanti bisa dipakai untuk liquid dan uap. Jadi ada tiga jenisnya di sini. Nah, jadi ini bekerja seperti apa ya? Panci presto. Nah, itu kalau Anda tahu panci presto. Ketika tekanannya tinggi, maka dia akan terbuka kan itu, tutupnya itu terbuka. Sehingga tekanannya akan keluar. Ya, setelah beberapa keluar, nanti dia akan mengecilkan tekanannya. Kalau sudah sampai ambang yang kecil, dia akan nutup. Nah, nutup lagi. Nah, tertutup terus, nanti dia naik lagi tekanannya. Naik, terus maka dia akan buka lagi. Ya, gitu. Jadi seperti panci presto ini, ya, cara kerjanya. Ini untuk yang valve ya. Gunanya apa ini? Untuk mereduksi tekanan ketika berada dalam kondisi yang bahaya. Jadi dengan mengeluarkan udara bertekanan di dalam vessel atau di dalam pipa. Ini dengan menggunakan pegas ini ya. Gas, nanti dia itu buka, gitu kan? Kalau terjadi tekanan yang tinggi, tutup, buka, tutup. Ya itu yang valve. Tapi dia punya kelemahan juga ya. Dan juga punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia simple,
murah ya, low cost, punya banyak pilihan desain. Nah, dia bisa mengembalikan proses kembali dengan cepat. Kalau ini nanti bekerja, kemudian sistemnya sudah normal, dia nutup lagi. Jadi tidak rusak, tidak ada penggantian. Beda nanti kalau rupture disk. Rupture disk itu setelah buka ya sudah hilang. Jadi seperti dop sepeda itu, kalau sudah kelebihan tekanan dia akan lepas. Kalau sudah lepas ya sudah, berarti berhenti kan, sistemnya berhenti. Baru nanti dipasang rupture disk baru, terus bisa bekerja lagi. Tapi ini juga punya kelemahan yang valve ini. Karena ini bisa buka tutup, maka ada kemungkinan bocor. Nah, ini bisa yang valve ini. Ini karena sifat yang bisa buka tutup lagi. Seperti alat masak presto gitu. Bocor itu bisa. Kemudian ini tidak bisa tekanan yang tinggi, jadi maksimal hanya 20.000 psi. Dan ini harus punya ukuran yang sesuai. Jadi nggak bisa kalau tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, ya nanti kurang begitu efektif untuk menahan tekanan. Sehingga karena tidak efektif, maka bisa berpotensi terjadi kegagalan. Ini adalah kelemahan dari valve, rally valve. Nah, kemudian yang rupture disk ini seperti dop sepeda tadi, kalau terlalu besar tekanannya dia akan terlempar keluar. Jadi ini hanya sekali pakai. Setelah terbuka dia harus diganti yang baru. Sehingga rupture disk ini disebut juga dengan burst diaphragm. Ya, diafragma itu letupan gitu. Nah, keunggulannya apa ini? Jadi tidak ada kerusakan setelah retak. Ya, karena diganti baru. Kemudian dapat melepas volume besar dengan cepat. Ya, seperti dom sepeda itu. Bisa untuk tekanan tinggi dan bisa digunakan untuk beberapa material. Kental, lengket. Ini material-material yang diproduksi ya di dalam sistem proses ini. Nah, kelemahannya apa? Ya harus shutdown kalau sudah terbuka, karena harus diganti. Jadi ketika terbuka itu kan, nanti tekanan di dalam vessel itu akan keluar semua. Ya udah, kan nggak ada proses lagi di dalam plan itu. Nggak ada proses, ya udah berhenti. Berarti dia shutdown. Shutdown berapa hari ya? Nanti tinggal dihitung kerugiannya. Ini kelemahan dari rupture disk. Ya karena nanti ini shutdown ya, maka nanti akan banyak kehilangan material ketika ini kerja ini rupture disk. Kemudian akurasinya dia lebih kecil kalau dibandingkan dengan rally valve. Ini adalah keunggulan dan kelemahan dari rally valve ini. Nah, untuk simbolnya di dalam PNID, rally valve dan rupture disk ini berbeda. Jadi yang atas itu adalah simbol untuk rally valve. Yang bawah ini simbol untuk rupture disk. Ya, harap dibedakan ya. Ini nanti kalau lihat simbol seperti ini jangan bingung. Itu kenapa kok di tangkinya itu dipasang simbol seperti ini. Ini adalah simbol safety rally valve untuk mengontrol ya, untuk mengendalikan kalau terjadi kegagalan. Yang bawah ini adalah rupture disk ya. Nanti kalau di dalam tangki, di dalam reaktor
Di dalam vessel ya nanti ada simbol seperti ini rupture disk. Nah, Anda nanti juga perlu yang memperhitungkan di mana perlu ditempatkan safety relief di sini. Ya, sama seperti tadi. Jadi ini ditempatkan di beberapa titik yang potensial terjadi gangguan yang menyebabkan proses bisa menjadi terhenti atau berbahaya. Nah, di sini ya. Jadi drum yang dapat diisolasi dengan menggunakan kontrol valve. Ya, jadi drum ini kan ada kemungkinan dia terjadi over pressure. Nah, untuk mengendalikan nanti kita bisa pasang relief valve di sana. Kita bisa tempel. Ya, jadi tidak perlu rupture disk. Kalau rupture disk ya nanti setelah bekerja dia akan shutdown. Ya, jadi nanti di tempat-tempat yang potensial terjadi overpressure biasanya, rupture disk maupun relief valve di sini. Jadi nanti Anda cermati mana tempat-tempat yang kemungkinan terjadi overpressure. Ini ya. Ini kan tangki ya, drum tangki, vessel gitu. Jadi proses terjadi di sini. Ada kemungkinan dia tuh over level, over pressure, over temperatur gitu. Nah, di sini. Nah, di sini dipasang ini. Anda mau pasang rupture disk boleh tidak? Boleh. Tapi ya dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya tadi. Kalau Anda tidak ingin shutdown, ya Anda pasang relief valve. Kalau Anda mau shutdown, ya nggak apa, Anda pasang rupture disk. Jadi harus siap dengan ini, kekurangan dan kelebihannya. Jadi ini dipasang di tempat-tempat yang potensial terjadi overpressure. Nah, menambahkan relief ya di dalam sistem. Jadi di sini ada wadah, ya. Ada wadah, ini dituang suatu fluida. Ini di bawah. Di sini ada pompa, ya, karena kita ingin memompa misalnya naik ke atas. Ini lebih tinggi daripada ini, kita pompa. Sehingga di sini disebut positive displacement pump, ya. Karena bisa digunakan untuk memompa ke tempat yang lebih tinggi. Ini positive displacement pump. Jadi ada fluida dituang ke wadah, kemudian dia keluar ya, dipompa naik, dikendalikan dengan valve. Di mana kita bisa menambahkan relief? Ya. Nah, pompa ini ada kemungkinan rusak, bisa rusak jika arus fluidanya terhenti. Sehingga kita bisa memasang relief valve itu di pompa, di tempat setelah pompa. Di sini. Ini untuk mengendalikan ya, supaya ini positif displacement pumpnya ini tidak rusak. Dengan cara kita kendalikan laju flow-nya. Nah di sini kita pakai relief valve ya, bisa Anda pakai rupture disk bisa nggak bisa, tapi nanti akan berhenti total. Sehingga di sini harus shutdown, nanti residu-residu dibersihkan. Jadi paling tidak produksi itu bisa berhenti sekian hari, bisa 2-3 hari. Sekian hari shutdown. Sehingga
ketika kita tidak ingin shutdown, kita pasang relief valve. Nah, ini ya menambahkan relief valve-nya di dalam sistem yang banyak valve-nya. Ya, jadi di sini why are all these valve in the process? Jadi kenapa kok di sini itu banyak valve ya dalam proses ini? Ya, jadi hand valve ya ini nanti bisa dipakai untuk menghilangkan atau mengisolasi heat exchanger tanpa menghentikan proses. Ini kan heat exchanger ini. Ini ada tangki ya, heat exchanger nanti bisa kita remove. Ya. Di sini kita pasang relief valve. Jadi pada intinya relief valve ini dipasang di tempat-tempat ya yang potensial terjadi over pressure. Ini kan tangki, di reaktor atau di vessel atau di mana saja. Nah, ini adalah pemasangan dari relief valve. Nah, pada beberapa kasus ya, relief dan diafragma ini digunakan bersama-sama. Jadi secara seri. Ini tujuannya untuk apa itu? Itu kenapa kok seri? Keuntungannya apa? Jadi apa keuntungan dari dua ya, secara seri? Ya, kenapa kok tidak dua relief valve di sini? Kenapa pressure indikator ini harus dipasang? Ini dipasang secara jarak jauh, secara lokal atau remotely. Ini sudah dijawab di sini ini. Jadi ini alasan-alasan ya, relief dan diafragma digunakan secara seri. Ya, jadi kenapa tekanan indikator ini harus dipasang? Ya, jika tekanan naik, maka disk gitu akan bocor dan harus diganti. Nah, kemudian ini dipasang lokal atau remotely. Nah, ini dipasang lokal untuk mereduksi harga. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi alasan-alasan ya pemasangan di sini seperti apa? Ada dua ya, ini PSE, PSV. Dua secara seri. Jadi nanti kalau terjadi korosif ya, ini nanti masih bisa dicegah itu, karena menggunakan dua ini. Kalau pakai satu, nanti yang satu korosif ya sudah itu, nggak
bisa dipakai. Kalau 2 nanti masih bisa dipakai. Ya, ini alasan-alasannya seperti itu. Kemudian struktur desain plan. Jadi nanti kalau terjadi ledakan, misalnya overpressure ya, meledak, ini nanti harus diperhatikan. Jadi tembok-tembok ya, atau dinding-dinding yang kuat itu di mana. Kemudian kalau meledak, nanti yang pecah itu yang mana. Nah, nanti kan material-material akan keluar, nah, sehingga yang pecah itu nanti ini nanti kita arahkan material yang keluar. Ini dibikin kuat, ini kuat, kuat. Ini ya memang didesain untuk pecah. Kalau terjadi explosion di sini, sehingga nanti ini explosion, ya, ini pecah ya, ini nggak pecah, ini nggak pecah, ini nggak pecah, yang sini. Ketika yang sini pecah, nanti ini kita alirkan, kita arahkan bahan-bahan itu nanti ke tempat penampungan. Jadi tidak semua dibikin kuat, kiri, kanan, samping, semua kuat. Gitu. Nah, nanti kalau pecah, explosion, dan nanti pecahnya kemana-mana. Itu. Jadi memang ini didesain ada bagian yang lebih lemah gitu, daripada bagian yang lain. Supaya kalau terjadi explosion, yang pecah itu yang lemah di sini. Jadi energi eksplosif di sini ya, nanti terfokus ke yang lemah sini. Ini yang pecah di sini, nanti terus kita alirkan materialnya. Jadi desain plan-nya kayak gitu. Jadi tidak semuanya dikuati. Gitu. Kiri, kanan, atas, bawah, samping, depan, belakang, semua kuat. Nah, kalau terjadi kegagalan, ada eksplosif, ledakan gitu kan, nanti semua akan pecah sampai ke atap-atapnya. Gitu. Ini desain bangunan dari plan-nya. Atau bisa juga ini desain dari instrumennya. Supaya nanti bisa kita kendalikan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi hal-hal yang berbahaya. Nah, tadi ya, setelah ini terjadi explosion ya, yang pecah kan bagian yang lemah kan itu pecah. Nah, nanti akan keluar kan material-materialnya itu. Nah, setelah keluar ini terus bagaimana? Ya harus diproses, kemudian atau dibuang yang baik. Kemana ini? Ke lingkungan. Misalnya udara yang bersih tentunya ya. Jangan udara yang kotor ke lingkungan ya, nanti yang merusak lingkungan namanya itu. Udara yang bersih. Kemudian uap yang bersih tentunya, yang bersih, yang tidak panas, bisa dibuang ke lingkungan. Kalau belum bersih gimana? Ya dibersihkan dulu. Misalnya udara masih tercampur karbon dioksida, tercampur gas-gas berbahaya, karbon monoksida, itu kan nggak bisa langsung dikembalikan ke alam. Harus diproses dulu, kalau sudah bersih, sudah baik, baru bisa dikembalikan ke alam, ke lingkungan, ke alam. Ya, nah di sini ya, ini kalau bahan-bahannya itu masih belum bisa langsung dibuang ke lingkungan, ke alam, belum bisa dikembalikan ke alam. Ini harus diolah terlebih dahulu, di treatment dulu. Contohnya adalah limbah cairan, limbah air, itu harus di treatment dulu, jangan langsung dibuang. Atau bisa juga dipakai lagi untuk proses, recycle to proses. Contoh apa? Gas untuk bahan bakar minyak, dan yang lain-lain.
Ini nanti bisa didaur untuk proses lagi. Ya, atau recover part to proses ya bisa juga. Kemudian dinetralkan. Nah ini juga toxic flare itu harus dinetralisasi dulu. Dinetralkan dulu. Ini beracun ya harus dinetralkan dulu. Jangan asal buang gitu. Asal buang nanti rusak lingkungan. Ini kondisi-kondisi tadi ya setelah pecah ya. Baru nanti diperhatikan di sini. Containment ya, ini untuk wadah ini. Jadi untuk mengatasi dampak kejatuhan, jatuh ya. Jadi setelah terjadi kegagalan proses itu, semua level safety sudah bekerja dan sudah tidak mampu lagi menyelamatkan plan, maka bisa dikatakan bahwa plan kita sudah jatuh, sudah hancur gitu. Tapi ya hancurnya nggak hancur, masih bisa ditangani, masih bisa ditahan dengan menggunakan containment di sini. Digunakan untuk mengatasi dampak kejatuhan atau usaha penyelamatan. Misalnya tangki pada terapung ya. Ini untuk tangki penyimpanan. Kemudian lokasi dari relief valve dan lubang angin. Ya, jadi material-material di dalam industri ya itu nanti tetap masih bisa tertampung. Jadi tidak terbuang keluar. Kalau terbuang keluar itu kan nanti akan mencemari lingkungan, satu. Kedua, bahan-bahannya itu akan hilang. Jadi dilihat dari sisi yang punya plan itu juga rugi kalau nanti akan hilang. Jadi di sini containment ini ya, ini wadah ya. Pertama supaya tidak mencemari lingkungan. Kedua supaya material-materialnya itu tidak hilang. Itu adalah fungsi dari containment. Ini manajemen safety pada area containment. Nah, emergency response ya, ini digunakan untuk mengatasi akibat dari insiden. Jadi ini adalah level terakhir ya. Kalau nanti beberapa safety level sebelumnya sudah tidak mampu lagi, ini adalah tindakan terakhir. Ini dipakai untuk mengatasi akibat dari insiden. Yang kedua, setiap industri atau pabrik ini harus punya ERP ya, emergency response plan. Jadi ketika merancang, ketika mengoperasikan, ini harus punya emergency response plan, rencana-rencana emergency. Kalau nanti terjadi insiden, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai terjadi disaster, maka harus ada emergency response plan-nya. Misalnya, pertama ya, yang standar itu alarm berbunyi, kemudian apa yang perlu dilakukan? Selamatkan orang-orangnya, selamatkan dokumen-dokumennya, selamatkan material-materialnya. Nanti larinya kemana? Kalau lari, kita kumpulnya di mana? Itu semua adalah emergency response plan. Nah ini perbedaannya ya, emergency operation dan ada disaster. Jadi emergensi atau kalau kita terjemahkan darurat. Jadi ini adalah keadaan darurat akibat adanya insiden. Insiden di sini adalah insiden kegagalan proses dalam artian batas unit perusahaan dan batas kemampuan alat-alat unit operasi setempat untuk menanggulanginya itu sudah ini di luar kemampuannya.
Itu emergensi. Kalau disaster ini bencana ya, bencana yang diakibatkan insiden yang berasal dari luar unit operasi. Misalnya bencana alam. Kalau bencana alam kan di luar unit operasi kan, jadi tidak ada peralatan instrumen di sana yang rusak. Kalau yang ini ya emergensi ini ada yang rusak atau ada yang gagal dalam beroperasi sehingga menyebabkan insiden. Kalau yang di sini tidak ada alat yang rusak, tidak ada alat yang gagal beroperasi. Tetapi ada insiden. Nah, insiden ini dipicu oleh alam ya, misalnya bencana alam gitu. Kalau yang sini misalnya tadi temperatur tidak terkendali sehingga timbul kebakaran, sehingga terjadi insiden kebakaran karena over temperatur di sini yang disebabkan karena proses yang tidak terkendali. Kalau di sini terjadi kebakaran karena apa? Karena ada awan panas yang mengenai plan perusahaan itu. Itu yang disaster ini. Misalnya plannya di dekat gunung berapi gitu kan, ada awan panas itu terkena di sini. Ya sama-sama kebakaran gitu. Yang satu kebakaran karena kegagalan proses, yang satu kebakaran karena awan panas. Beda kali itu. Nah ini tadi ya, emergency response plan. Ini tujuannya apa sih ini? Menyelamatkan jiwa. Jadi ketika terjadi insiden, nomor satu yang pertama dan utama itu adalah selamatkan orang-orangnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua baru properti, dokumen-dokumen, aset-asetnya itu yang diselamatkan kedua. Terus dilakukan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan. Kalau bisa jangan sampai merusak lingkungan. Limbah-limbahnya jangan sampai bocor. Misalnya kebakaran jangan sampai merembet gitu. Misalnya di dekat pemukiman gitu kan. Ada kebakaran nggak terkendalikan, merembet ke kanan ke kiri, nanti sampai ke rumah penduduk dan bisa sampai ke kebun hutan, itu kan merusak lingkungan. Ini untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan. Nah, manajemen keadaan darurat ya, emergency management system di dalam plan ini. Ya. Jadi ini arahnya ya, arahnya. Yang pertama ini ada kebijakan identifikasi keadaan darurat, perencanaan awal, prosedur keadaan darurat, organisasi keadaan darurat, prasarana, pembinaan dan pelatihan, komunikasi, inspeksi, audit. Ini adalah normal operation, jadi pada kondisi yang normal, tidak ada apa-apa. Jadi untuk antisipasi. Nah, ini. Kemudian yang ke sini ini ketika terjadi emergency, call out and respond. Call out. Ini di call out ini. Jadi berapa prosedur yang harus diterapkan, bagaimana call out, kemudian responnya bagaimana dilakukan tindakannya. Itu terjadi pada saat emergensi atau terjadi pada saat insiden pada plan itu. Jadi ini pada kondisi normal ya, ini semua harus disiapkan. Pembinaan pelatihan harus itu dilakukan secara periodik. Ya. Jangan sampai nanti pas terjadi emergensi ini pada bingung orang-orangnya itu mau lari kemana itu, mau memperbaiki alarmnya nyala itu, ini mau dipencet yang mana itu.
Itu kalau tidak ada pembinaan dan pelatihannya, maka perlu ini pembinaan pelatihan. Misalnya mau lari itu nanti titik kumpulnya di mana, terus tindakan evakuasinya bagaimana. Setelah dikendalikan nanti penyelamatan dokumen-dokumen, properti perusahaannya bagaimana, komunikasi gitu kan. Penting komunikasi ini supaya semua tahu. Jadi satu visi misi gitu kan, komunikasi. Jadi satu pemahaman. Misalnya nggak ada komunikasi nanti orang-orangnya ya ini yang satu lari ke dalam, yang satu lari keluar, yang satu malah lari ke penduduk gitu. Itu karena kurang komunikasi. Jadi ini penting komunikasi. Inspeksi dan audit ya ini untuk menjaga supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga kalau terjadi emergensi tinggal all out ini dilaksanakan. Nah, pasca emergensi nanti dilakukan investigasi dan sistem pelaporan. Nah, ini manajemen keadaan darurat di dalam safety instrumentation system di dalam industri. Jadi memang untuk membuat ya suatu plan yang aman itu memang harus direncanakan dari awal gitu. Jadi bangunannya itu sudah didesain, peralatannya itu sudah didesain juga. Dan nanti kalau terjadi kegagalan ya itu sudah diperhitungkan. Termasuk nanti bagaimana cara mengatasinya. Sehingga resiko-resiko yang mungkin terjadi ini bisa diminimalisir di dalam plan ya di industri. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Mbak. Oke, belum ada ya. Oke. Baik, jadi materinya sampai sini. Ini nanti akan saya upload semuanya dialog. Bisa nanti di-download ya masing-masing. Untuk ujiannya sudah tahu jadwalnya? Minggu depan ya. Oke, nanti kita laksanakan sesuai jadwal aja ya. Baik, Pak. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke saya. Untuk absennya nanti saya cek lagi ya. Jadi sebelum ada UTS, ya harapannya nanti sudah terisikan semua. Ya tidak ada yang kosong di absen. Ya di sawan aja ya ujiannya. Ujiannya sama bisa pakai elok juga ya. Jadi yang belum punya akun elok nanti silahkan bisa mendaftar ya pakai email. Kemudian masuk ke mata kuliah saya. Untuk enrollment key-nya ya nanti bisa tanya ke teman yang sudah tahu. Pak, absen yang 3 minggu yang lalu masih kosong, Pak. Masih kosong. Oh iya, nanti saya cek lagi. Oke, Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti
Kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini bisa kita akhiri ya. Selamat belajar. Semoga nanti bagus hasilnya. Sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Jangan di mata kuliah yang sama. Gitu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.